Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Trihandani MPD. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Safia Fadila, dan rekan saya, Rehan Putra Darmis. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, kita harus mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakang yaitu pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah membantu siswa dalam membangun kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan perencanaan dalam mengembangkan karir mereka. Bimbingan dan konseling menganalisis kebutuhan, potensi, bakat, minat, perkembangan, kondisi, dan peluang mereka. Selain itu, pelayanan ini membantu peserta didik mengatasi kelemahan, tantangan, dan masalah mereka. Adanya atau tidaknya dasar hukum untuk bimbingan dan konseling ini, sekolah bukan hanya satu-satunya masalah. Yang lebih penting adalah upaya untuk membantu konseli atau peserta didik tumbuh dan mencapai tujuan perkembangan dalam hal fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral. Konseling sebagai seorang yang sedang berkembang atau menjadi, yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk memperoleh kematangan, karena konseling kurang menahan diri mereka sendiri dan lingkungannya, serta pengalaman yang menentukan jalan hidup mereka, serta memerlukan bimbingan untuk mencapai kematangan. Sebaliknya, proses perkembangan konseling tidak selalu berjalan mulus atau bebas dari masalah. Dengan kata lain, proses perkembangan tidak selalu berjalan searah, lurus, atau sesuai dengan potensi, harapan, dan nilai-nilai yang dianut. Di sekolah, layanan seperti orientasi, informasi, penetapan penyaluran, penguasaan konten, dan konseling perorangan tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling harus dibahas. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi layanan bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling dapat didefinisikan sebagai rangkaian program pelayanan bantuan yang dilaksanakan melalui kegiatan individu maupun kelompok guna mendukung perkembangan peserta didik, baik dari aspek personal maupun optimal, sekaligus membantu peserta didik menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Program bimbingan di sekolah bertujuan memberikan bantuan kepada para peserta didik untuk merenungkan secara mendalam mengenai keputusan penting yang harus diambil dalam perjalanan hidup sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik. Pelayanan bimbingan dan konseling untuk sekolah diterapkan melalui model pelayanan bimbingan dan konseling perkembangan yang menyeluruh dengan maksud mencapai kemandirian dan perkembangan optimal peserta didik. Dalam pelaksanaan penyusunan layanan ini, konselor sekolah mengacu pada beberapa prinsip layanan yang telah ditetapkan. Pelayanan konseling akan berjalan dengan efektif apabila konselor mampu menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, orang tua, tenaga pendidik, dan pihak-pihak lainnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif demi mencapai sasaran bimbingan dan konseling. Dalam pelaksanaan strategi layanan bimbingan dan konseling, umumnya mengikuti 4 langkah pokok, yakni identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana, kerjasama, pelaksanaan kegiatan, dan penilaian kegiatan. Rangkaian keempat aktivitas tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah adalah untuk membantu peserta didik mengoptimalkan potensi mereka, mengatasi kesulitan dalam memahami diri dan lingkungan, menyelesaikan masalah, mengembangkan bakat, serta mendapatkan pertolongan dari sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling memiliki fungsi penting dalam membantu konseli di satuan pendidikan untuk mengenal diri sendiri dan lingkungan sekitar, memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan, penyesuaian dengan diri dengan lingkungan, serta memberikan opsi pendidikan, pekerjaan, dan karir. Pelayanan ini juga bertujuan untuk mencegah masalah, memperbaiki kondisi. Baik, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling.
Jenis layanan yang pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Pemberian layanan ini bertolak dari anggapan bahwa memasuki lingkungan baru bukanlah hal yang selalu dapat berlangsung dengan mudah dan menyenangkan bagi setiap orang. Bagi siswa, ketidakkenalan atau ketidaktahuan terhadap lingkungan lembaga pendidikan sekolah yang di sekolah baru dimasukinya itu dapat memperlambat keberlangsungan proses belajar kelak. Bahkan lebih jauh dari itu dapat membuatnya tidak mencapai hasil belajar yang diharapkan. Oleh sebab itu, mereka perlu diperkenalkan dengan berbagai hal tentang lingkungan lembaga pendidikan yang baru itu. Individu memasuki lingkungan baru perlu segera dan secepat mungkin memahami lingkungan baru tersebut. Hal-hal yang perlu diketahui itu pada garis besarnya adalah keadaan lingkungan fisik seperti gedung-gedung, peralatan, kemudahan fisik lainnya, materi, dan kondisi kegiatan seperti jenis-jenis kegiatan, lama kegiatan berlangsung, syarat-syarat bekerja, suasana kerja, peraturan dan berbagai ketentuan lainnya seperti disiplin, hak dan kewajibannya, jenis personal yang ada, tugas masing-masing, dan saling berhubungan di antara mereka. Kegiatan layanan orientasi terdapat beberapa materi yang harus disampaikan kepada siswanya. Materi yang dapat diangkat melalui layanan orientasi ada beberapa macam, yaitu yang pertama, orientasi umum sekolah yang baru dimasukinya. Yang kedua, orientasi kelas baru dan semester baru. Yang ketiga, orientasi kelas terakhir dan semester akhir. Di bawah ini adalah materi kegiatan layanan orientasi, di antaranya pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah, peraturan dan hak-hak serta kewajiban siswa, orientasi dan wadah-wadah yang dapat membantu dan meningkatkan hubungan sosial siswa. Selanjutnya, kurikulum dengan seluruh aspek-aspeknya, peranan kegiatan bimbingan karir, dan peranan pelayanan bimbingan dan konseling dalam membantu segala jenis masalah dan kesulitan siswa. Layanan yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan informasi memberikan informasi atau pemahaman kepada orang-orang yang terlibat tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan dengan tujuan tertentu yang dikenal sebagai layanan informasi. Informasi tentang masa depan peserta didik akan lebih mudah diakses dengan layanan ini, yang akan membantu mereka menjadi siswa. Menurut Surisan, informasi layanan adalah layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan dan membuat keputusan untuk kepentingan klien. Informasi yang diberikan kepada individu sangat penting agar individu lebih mudah membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. Tujuan penyajian informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, para siswa dapat mengorientasikan diri mereka pada informasi yang mereka peroleh, terutama yang berkaitan dengan kehidupan mereka, baik semasa masih sekolah maupun setelah menamatkan sekolah. Yang kedua, para siswa mengetahui sumber informasi yang mereka perlukan. Yang ketiga, para siswa dapat menggunakan informasi yang mereka peroleh melalui kegiatan kelompok. Yang keempat, para siswa dapat memilih dengan tepat kesempatan yang ada dalam kehidupan mereka. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga tentang layanan penempatan dan penyaluran. Layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing disebut sebagai layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran membantu mencegah ketidaksesuaian antara bakat dan upaya pengembangan. Pada dasarnya, setiap siswa memiliki bakat dan potensi yang berbeda satu sama lain, dan bakat-bakat ini kadang-kadang tidak terlihat atau diketahui oleh siswa.
Fokus layanan penempatan dan penyaluran terdiri dari dua aspek. Pertama adalah potensi diri siswa itu sendiri yang mencakup yang pertama yaitu potensi inteligensi, bakat, minat dan kecenderungan pribadi. Yang kedua adalah kondisi psikofisik seperti terlalu banyak bergerak, cepat lelah dan alergi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Yang ketiga, kemampuan panca indera. Yang keempat, kondisi fisik seperti jenis kelamin, ukuran badan, dan kebugaran. Kedua, kondisi lingkungan terdiri dari yang pertama yaitu kondisi fisik kenyamanan dan tata letak. Yang kedua, kondisi tanpa cahaya. Yang ketiga, kondisi hubungan sosial dan emosional. Yang keempat, kondisi suasana kerja dan perilaku yang dinamis. Yang terakhir, yang kelima yaitu keadaan statistik seperti aturan dan ketenggaran. Materi yang keempat yaitu layanan penguasaan konten. Layanan konseling penguasaan konten memungkinkan klien mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, dan berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Dengan menguasai konten, orang diharapkan dapat memahami kebutuhan mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Teknik dalam layanan konten adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyajian konselor menyajikan pokok konten setelah para peserta disiapkan sebagaimana mestinya. Yang kedua, tanya jawab dan diskusi konselor mendorong partisipasi aktif dan langsung peserta didik. Yang ketiga, kegiatan lanjutan sesuai dengan penekanan aspek tertentu dari konten dilakukan berbagai kegiatan lanjutan berupa diskusi kelompok, penguasaan, dan latihan terbatas. Baiklah, selanjutnya materi terakhir yaitu tentang layanan konseling perorangan atau individual. Konseling individu adalah jenis konseling yang diberikan oleh seseorang guru pembimbing kepada seorang klien atau siswa untuk membantu mereka menyelesaikan masalah pribadi mereka. Jenis konseling ini dilakukan secara tatap muka dengan interaksi langsung antara klien dan guru pembimbing yang membahas berbagai masalah yang dihadapi klien. Selain itu, konseling individual adalah proses belajar yang unik melalui wawancara pribadi antara seseorang konseling dan seseorang konseli atau siswa. Konseling adalah jantung bimbingan secara keseluruhan. Ini berarti bahwa masalah konseling akan teratasi secara efektif setelah layanan konseling menyelesaikannya, dan upaya bimbingan tambahan dan akan tetap mengikuti atau berperan sebagai pendamping. Salah satu konsekuensi dari pemahaman tentang jantung hati adalah bahwa seseorang konselor telah memahami sepenuhnya apa, mengapa, dan bagaimana konseling dilakukan. Tujuan umum konseling individu adalah membantu klien mengubah hidup mereka, mendapatkan pemahaman tentang gaya hidup mereka, dan mengurangi penilaian negatif terhadap diri mereka sendiri dan perasaan inferioritas mereka. Baik, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.